Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia dan seni budaya dan prakarya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan baik. Siswa dapat menyarikan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Siswa dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif dengan benar. Ayo membaca. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Mari anak-anak, kita baca surat dari Komang, sepupunya Dayu di Bali. Denpasar, 2 Agustus 2017. Untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Ayo berdiskusi. Rangkumlah isi teks surat yang telah dibaca. Buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, setelah kalian membaca surat tadi, kita akan merangkumnya dengan membuat peta pikiran yang sudah tersedia. Nah, di sini ada beberapa unsur dalam peta pikiran, ada kapan dan di mana peristiwa itu terjadi, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat, bagaimana menanggulangi peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu. Nah, dari surat untuk Dayu, ini nanti kita akan merangkum dan mengisinya pada peta pikiran. Misalkan, kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu terjadi di Denpasar atau Bali pada tanggal 2 Agustus 2017. Peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Komang dan teman-temannya ikut membantu korban Gunung Agung. Nah, nanti kalian isi, ini dilanjutkan ya, bagaimana menanggulangi peristiwa itu, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu. Di sini sudah Pak Guru kasih contoh 2 ini, nanti yang 3 silakan bisa kalian kerjakan bersama orang tua atau orang yang ada di rumah. Kemudian setelah kalian membuat peta pikiran, tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Nanti setelah selesai mengisi peta pikiran, kemudian tulis rangkumannya di bawah ini. Misalkan contohnya tadi ya, 2 Agustus 2017, Gunung Agung di Bali status waspada. Warga sekitar mulai mengungsi. Komang bersama teman-teman membantu korban. Nah, ini nanti dilanjutkan dengan peta pikiran yang tadi belum diisi. Kamu isi, kemudian kamu bisa melanjutkan dari contoh yang sudah Pak Guru buatkan ini. Gitu ya. Kita lanjutkan. Diskusikan bersama temanmu. Nanti karena kamu di rumah dengan orang tua, berarti diskusikan bersama orang tuamu atau orang yang ada di rumah
bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini. Jadi nanti kamu berdiskusi dengan orang tua atau siapapun yang ada di rumah ya, bisa kakak, paman, bibi, dan yang lainnya, untuk mendiskusikan bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Ya, caranya bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam? Nanti tuliskan hasilnya pada bukumu. Misalkan di sini contohnya, kita bisa membantu korban bencana dengan cara memberikan pakaian dan makanan ya. Untuk yang dekat mungkin bisa memberikan makanan, tapi kalau jauh nah nanti bukan dalam bentuk makanan, kecuali makanan juga bisa kalau makanan seperti mie instan dan sebagainya, makanan yang tidak basi ya, makanan yang awet ini bisa makanan. Kalau pakaian tidak masalah. Dan yang lainnya nanti silakan diskusikan apa saja kira-kira cara untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Teman-teman yang terkena bencana alam itu kira-kira membutuhkan apa saja. Nah, itu yang perlu kita bantu. Silahkan tuliskan di sini sebanyak-banyaknya apa yang bisa kamu bantu untuk teman-teman yang terkena bencana alam. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini. Kelompokkanlah berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Sini ada jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, kipas bambu. Nah, di sini ada beberapa benda, makanan maupun minuman. Di sini kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama ya. Nanti kamu masukkan ke dalam tabel. Lengkapilah tabel di bawah ini dengan benda, makanan, minuman sesuai cuacanya. Misalkan kelengkapan cuaca panas. Tentu saja kalau panas kamu akan berkeringat. Berkeringat tentu saja butuh ini ya, angin atau yang ini membuat kamu tidak gerah. Salah satunya kipas angin. Untuk kipas-kipas supaya kamu tidak terlalu gerah karena cuacanya panas, kamu mengeluarkan banyak keringat. Nah, kolom yang satunya kelengkapan cuaca hujan. Nah, kalau hujan, kalau kamu ingin keluar rumah atau ingin bepergian yang dekat ya, atau mau kemana yang dekat, kamu bisa membawa payung supaya tidak kehujanan. Dan seterusnya nanti benda-benda ini, misalkan jaket, jas hujan, ini masuk pada kolom cuaca panas ataukah cuaca hujan. Kemudian selimut, apakah masuk kelompok cuaca panas, apa masuk kelompok kelengkapan cuaca hujan. Nanti bisa dibantu oleh orang tua ya. Nanti kamu masukkan, kelompokkan benda-benda ini ya ke dalam tabel yang ada di sini. Masukkan semuanya ya. Silakan bisa dibantu dengan orang tua maupun orang yang ada di rumah. Ayo berkreasi. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Yuk kita bantu mereka membuat poster, beri hiasan menarik berupa garis, bidang, dan warna-warna. Jangan lupa berikan informasi waktu pengumpulan, informasikan juga tempat mengumpulkan barang-barangnya. Poster kalian akan makin indah dan menarik. Nah,
Dalam membuat poster, alat-alat yang dibutuhkan apa saja? Kertas. Ini nanti kertas seadanya di rumah ya. Misalkan pakai buku gambar boleh. Atau misalkan pakai kertas A4, F4 juga boleh. Ini tidak harus A3. Nanti seadanya di rumah nggak apa-apa. Kemudian penggaris, pensil dengan penghapus otomatis ya. Spidol atau krayon, ini bisa diganti yang di rumah, bisa dengan yang lain, pewarna yang lain ya, tidak harus spidol ataupun krayon. Di rumah kamu punya pewarna yang lain, silahkan bisa digunakan ya. Kalau ada spidol dan krayon itu juga boleh. Langkah-langkah membuat poster. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. Berilah warna untuk pola garismu. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Nah, ini langkah-langkah dalam membuat poster. Berikut adalah contohnya. Ini tadi garis-garis ini ya, dan ini garis yang bentuk bangun datar. Ini tidak harus seperti ini, bebas kamu berkreasi sesuai dengan yang kamu inginkan ya. Jadi ini adalah contoh untuk garis-garis dekoratif yang ada di samping ini sebagai contoh ya. Ini tidak harus lingkaran, kemudian persegi atau segi 4. Ini bisa diisi segitiga ataupun yang lainnya. Dan di sini ini garis-garis seperti ini pun bisa kamu variasikan dengan garis yang lain. Tidak harus 1, 2, 3, 4 seperti ini. Bisa panjang-panjang boleh, pendek-pendek boleh. Boleh ada garis lebih pendek lagi juga boleh. Nanti sesuai dengan kreasimu masing-masing. Nah, kemudian di bawah ini juga bebas ya. Seperti ini ada spiral, seperti lingkaran, ini juga ada seperti ombak. Nah, ini kamu silakan kreasikan sesuai dengan kreasi kamu masing-masing. Ini juga sama ya. Ini misalkan kalau mau dibuat seperti bentuk hati maupun dibuat seperti daun, boleh, bebas. Nanti untuk dekoratif, garis dekoratif yang di samping ini kamu bebas membuatnya seperti ini boleh, dikreasikan dengan bentuk yang lain boleh. Termasuk untuk warna, di sini contohnya warna kuning. Kemudian di sini ada warna agak oranye. Nah, di sini nanti kamu juga bebas berkreasi, bebas sesuai dengan kreasi kamu masing-masing warnanya ya. Setelah untuk tepinya jadi, kamu mengisi kalimat ajakan pada poster di dalamnya ini ya. Ini contoh, berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Nah, ini boleh seperti ini, boleh dengan kalimat yang lain. Berbagi pada sesama membawa kebahagiaan. Ini adalah contoh ya. Membantu serama meringankan beban mereka, seperti itu juga boleh ya. Kumpulkan di kelas 3. Nah, ini bisa diganti juga. Kumpulkan di kelas 3 bisa diganti dengan kumpulkan di rumahnya siapa ya. Tidak harus seperti ini. Kumpulkan misalkan kumpulkan di rumahnya Budi, boleh. Pakaian layak pakai, peralatan sekolah, tas, sepatu, buku-buku, selimut, uang. Ini misalkan kalau ada tambahan, kamu ingin menambahkan juga boleh, tidak harus seperti ini. Ini hanya contoh. Pakaian layak pakai, peralatan sekolah, tas, sepatu, buku-buku, selimut, uang. Misalkan ada tambahan alat tulis, di sini kan belum ada, baru buku, belum ada pulpen, pensil dan sebagainya. Itu boleh ya. Kemudian untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung di Bali, ditunggu hingga akhir September. Karena sekarang bulan Februari, nanti di sini bulannya bisa diganti dengan bulan Februari. Nah, untuk saudara kita pengungsi Gunung Agung,
ini sebagai contoh. Bisa juga kamu ganti, misalkan di sekitar sini ada korban bencana, kamu bisa menggantinya. Misalkan ada korban bencana tanah longsor, seperti itu boleh. Misalkan juga bencana banjir bandang, boleh. Ataupun yang lainnya. Ini tidak harus sama seperti ini hanya untuk contoh ya. Nanti sesuaikan dengan yang ada di sekitarmu, boleh seperti ini pun boleh ya. Bantuanmu adalah kebahagiaan saudaramu. Ini seperti ini juga boleh, dengan kalimat yang lain dengan juga boleh. Demikian untuk pembelajaran pada kali ini. Nanti silahkan untuk dikerjakan tugasnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah wabah virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.